Thank you for coming. So, first of all, I would like to introduce myself. My name is Julia. I'm English teachers in one of branches in Proses Inten. Yes, maybe one of you know me. Oh, well, I guess I saw some familiar names here. And then after this, I would like to welcome you one of our what's this friend that is already passed to the University of ITS. What's that in English? And then I would like to, yeah, that's one. Okay, open up your camera, please. Okay, Halo hi. guys. Okay, maybe I should share screen now. Okay, yeah. So maybe I would like to speak in English and mix in Indonesian, yeah. Uh, Ya, so so we will become more natural in it, and then the next maybe we can try to mock up interview, ya and sure. and in the last session you can ask question to us. Okay, okay, let's start. Yes, is everyone can see the share screen? Yes. Ya, yes, Bisa, Abel bisa lihat share screennya? yes, Oh yes, thank you. Okay, first of all, ya. okay, this is the Aku ya. start. Oke. Mm-hmm. Hello guys. First of all, I want to thank you to KL as moderator and for having me in this opportunity. And before we get started into the material about IUP interview, I would like to introduce myself. So my name is Muhammad Ilyas Rusdi. Sorry, kedengeran azan ya, berisik banget ya. Astagfirullah. Maksudnya lanjut aja ya kak. And mau nunggu aja apa lanjutnya? Berisik banget Oh, soalnya. Kenceng banget well, soalnya. azan di mana nih? Di tempatmu kah? Di depan rumah sih. Well, actually, I don't really. Oh iya ya, iya ya, lumayan lumayan Di denger ya. mute dulu ya bentar. Oh yeah, that's okay. Oke. Okay, maybe while waiting for the azan pass, I wanted to say hi to these people here. So it's like if one of you came from Surabaya, please give the reactions of love. I want to see which one is from Surabaya. And if one of you from Malang, can you give the reaction of love in this chat? Yeah, yeah, something like this. Yay! That means that I'm from Malang. So Naya, I saw Naya, and so the rest is from Surabaya, I guess. Abel, Age, what is Age? Age is a teacher. So we have a what's that? Historical teacher. It's called Pak Agung, and the initial is Age. So is it you, Pak Agung, or is it another person? Of course, Miss. Siapa? Yes, I am. Wah, isolah. Ini Pak Agung. Ya, 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 ya. Wah. Yes, yes. Thank you, Pak Agung. So there is a Agung Malinda. Is it where are you from? Surabaya or Malang? Yeah. Oh, I guess you're not able to open your speaker. What about uh Ilyas? Kamu kalau kalau ternyata udah selesai azan kasih sinyal ya. Ya oke kak. Oke. Terus Kayla, where are you from, Kayla? Hello, I'm from Surabaya. Oh wow, thank you. Terus Maila, Maila Surabaya atau Malang?
Maila Maylin. Is it Maylin from Jalan Bandung? No, guess not. Oh, Maila. Oh, Maila Malang. Oh, yeah. By the way, you can also answer me on the chat if you're unable to open your what's that? Your microphone. And Wilma and Radit. Where are you from, Oke, Wilma and Radit? Is it udah. done? Is it done, Ilyas? Ya, ya. Oh yeah. Okay. Okay. Let's start again. I will share the PPT, the presentations. Okay, Ilyas, you can start. Okay, sorry for the delay. So my name is Muhammad Lias Rusdi, and I was graduate as acceleration class student, which means I am only need 2 years to graduate it from high school, and my high school before is from Mandua Kota Malang. I'm also top 30 eligible student for SNBP 2024, and right now I'm a student in Department of Informatics Engineering in ITS, atau kalau dalam bahasa Indonesia tuh Teknik Informatika. And next, oh ya, before kalau misal itu juga ada username Instagram aku. Kalau misalkan nanti kalian ada beberapa pertanyaan toward this presentation, you can straight go to my DMs and ask about IUP or something else. Okay. Well, thank you, Ilyas, the accelerated students and top three eligible student. now, now a college. Was that a student in ITS? Yes. Next. So before we start more example of like question, I want to give you some tips or yeah, tips before interview. So first of all is knowing about yourself to the fullest might help. Jadi um, mengetahui diri kalian sendiri itu pasti bakal ngaruh banget ya. Jadi nanti bakal banyak ditanyain sama interviewernya tuh kayak eh, karakteristik kalian tuh gimana. Jadi kalian juga bisa eh, paham juga gitu. Misalkan diri kalian tuh misalkan karakteristiknya visioner or kayak mudah bekerja sama dengan tim ya kayak gitulah. Itu pemahaman diri sendiri masing-masing itu bakal ngebantu banget. And then for the second is find out about possible question that might appear as well as possible answer. Ini nanti aku juga bakal ngasih beberapa contoh kayak contoh pertanyaan di interview dan nanti usahakan kalian juga waktu sebelum interview itu juga kalian bisa searching-searching gitu atau kalian bikin teks beberapa pertanyaan gitu. Jadi kalian bisa berlatih. And then make sure that you understand how to explain or describe every single point inside your application document. Example, motivation letter. Nah, ini kenapa penting banget? Karena eh, percuma kalau misalkan motivation letter kalian yang udah kalian bikin itu bagus, cuman kalian tuh em, bukan nggak gimana ya, nggak hafal gitu. Soalnya ada beberapa pengalaman dari teman aku juga itu ditanyain tentang motivation letter gitu. Jadi pastikan kalau misalkan kalian nanti interview itu juga ngejawab itu align sama motivation letter gitu. Jadi misalkan jangan sampai bertolak belakang gitu antara motivation letter sama apa yang kamu jawab di interview sama interviewernya gitu. Jangan sampai bertolak belakang gitu. Sama yang terakhir, ini yang paling penting menurut aku guys. Don't hesitate to make a list of question and also try to memorize the answer for each question so you don't regret the answer you give later. Jadi kalian tuh nggak perlu ragu buat apa namanya ngelis beberapa pertanyaan sama jawabannya gitu dan juga pakai bahasa Inggris ya guys. Usahakan pakai bahasa Inggris. Soalnya mungkin beberapa dari kalian, termasuk aku juga, itu mungkin kadang-kadang tuh ngomong bahasa Inggris tuh nggak terlalu fluent gitu. Kadang kayak ada nyandet nya kayak gitu kan. Mungkin ada beberapa dari kalian termasuk aku juga ya, yang kayak ngerasa kayak gitu. Nah, tujuannya itu apa? Jadi pertama itu buat menaikkan confidence gitu. Itu ngelatih speaking kalian tuh biar fluent. Nanti kalau misalkan cara ngomong kalian itu udah lancar, confidence di diri kalian tuh bakal muncul gitu. Jadi ngomong kalian tuh
lebih lancar. Terus juga kalian mungkin bisa ngelatih beberapa grammar yang mungkin kalian jarang temui, itu juga bisa ngebantu banget. Sama kenapa aku minta kalau bisa itu bikin list pertanyaan sama list jawaban, soalnya yang namanya interview itu gak bakal ulang dua kali gitu. Maksudnya misalkan ada pertanyaan, tell me about yourself. Terus kamu cuma bilang, my name is Ilyas and I was graduate from Mandua Kota Malang. Terus habis itu kamu diam. Nah, nanti setelah interview kamu sih nyesel kenapa ya aku tuh gak jawab lebih panjang atau kenapa aku tuh gak jabarin lebih gitu ke interviewernya. Itu biar gak ada penyesalan. Itu makanya aku bisa saranin buat kalian tuh nyatat beberapa pertanyaan sama buat jawaban gitu. Sama nggak perlu ngehafalin guys. Jadi yang penting itu kalian tuh dapat poin-poinnya dari setiap pertanyaan gitu. Jangan sampai kalian tuh terpaku juga sama eh, jawaban yang kalian udah buat. Yang penting tuh kalian udah hafal sama poin-poinnya. Misalkan nanti ditanyain ini, oh aku bakal jawab poin-poinnya tuh ini gitu. Nah, nanti aku setelah ini bakal ngasih beberapa contoh buat apa beberapa main question yang dimana tuh pertanyaan tuh pasti muncul di interview entah IUP atau ya IUP khususnya di berbagai universitas ya pasti ini bakal ditanyain gitu. Hmm, interesting. Okay, we shall next. Ya, oke. So for the first main question and how to answer, so bisa bisa kita lihat di sini tell me about yourself or introduce yourself. Di sini aku bikin beberapa key points ya. Beberapa key points buat ngejawab pertanyaan yang kayak gini. Pertama, briefly introduce yourself. Jadi perkenalkan kalian singkat aja gitu. Name, school atau kalian sekarang lagi di kelas berapa. And then mention your academic interest and extracurricular. Nah, ini kalian juga bisa mention sebentar ya. Apa nih? Nah, komat komat. Iklan dong. Ya, oke, lanjut ya. So, mention your academic interest and extracurricular activities. Jadi, kalian tuh bisa mention academic interest kalian tuh di mana. Kalau misalkan aku contoh di informatika, jadi aku mention kalau misalkan aku tuh interest di uh, bidang mathematics gitu, mathematics atau physics. Pokoknya yang berkaitan dengan angka. Itu kalian bisa jelasin. Terus di situ juga kalian bisa ngejelasin prestasi kalian gitu. Misalkan kalian udah beberapa kali ikut lomba dan menang atau ya lain sebagainya kayak gitu kalian bisa mention juga. Jadi pertama nama, terus habis itu latar belakang akademik kalian itu kayak gimana plus sama prestasi dan kalau bisa prestasi itu yang eh, selaras gitu sama selaras sama bidang yang kalian mau tuju gitu. Misalkan contoh kalau misalkan mau masuk informatik tapi kalian bilangnya menang juara basket atau gimana ya itu bisa disebutkan sih tapi em, nggak terlalu necessary gitu soalnya ya kurang align kurang nyambung gitu terus habis itu mention characteristic about yourself jadi kalau kamu bisa bilang kayak karakteristik kamu tuh gimana sih. Aku tuh orangnya em, sangat bisa inisiatif dan bisa kolaborasi sama orang lain atau kayak gimana gitu. Terus habis itu sama yang terakhir end with your excited about the IUP program. Sebenarnya ini nggak necessary ya, soalnya nanti pasti bakal ditanyain. Jadi biar nggak terlalu panjang juga, kalian mungkin bisa cukup sampai ke mention characteristic about yourself itu udah cukup. Nanti aku juga bakal ngasih contoh gimana waktu itu aku jawab pertanyaan yang kayak gini. Nanti setelah next slide bisa next slide. Mhm. Nah, di sini example-nya ya buat ngejawab tadi pertanyaan yang tadi itu kalian bisa lihat atau kalian bisa access juga. Di sini eh aku bilang kayak my name is Muhammad Lesrusdi, I'm 17 years old, I'm currently in my final year in high school Mandua Kota Malang, bla 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 bla. Terus aku juga sebut kalau misalkan aku tuh murid yang lulus sebagai kelas akselerasi. Dan aku juga bilang kalau misalkan aku juga murid SNBP yang eligible 2024.
terus aku bisa jelasin hobis aku juga punya beberapa experience di organisasi, terus habis itu eh, sampai hobi basket juga segala macam. Terus habis itu yang terakhir aku juga bilang kalau aku tuh punya karakteristik that have a good communication, visionary, and time management. Sama itu kalau misalkan kalian lihat tuh beberapa ada kata-kata yang aku coret gitu kan guys. Itu emang soalnya yang kayak gini tuh emang jangan sampai kalian tuh terlalu pakem gitu. Kalian ngehafalin teksnya gitu. Oh, usahakan jangan Hmm. ya. Di sini kalau misalkan aku bisa ngasih poin tuh pertama itu ada nama, final year, perkenalan itu, habis itu accelerated class itu sebagai prestasi, habis itu ada yang eligible SNBP itu juga prestasi, habis itu Mhm. pengalaman tuh masuknya ke organisasi sama yang basketball, terus Mhm. habis itu sama karakteristik di bagian communication, visionary, and time management gitu. Itu jadi poin-poin yang kamu ingat gitu. Ntar kalau misalkan kayak ini, aku udah dapat poin-poinnya nanti tinggal kalian kembangin aja gitu. Hmm. Very interesting. So I guess it's a good point ya buat teman-teman Ya, semuanya. Ini benar-benar momen kalian buat posting yourself. Jadi kalau momen nyombong yang baik ini adalah di sini tempatnya. Jadi tuliskan semua poin-poin yang menurutmu udah biasa aja, tapi oke kayak ini ya, kayak kelas akselerasi 30 besar. Orang-orang mungkin menganggap sesuatu yang besar itu harus satu atau dua besar gitu ya. 30 besar penting nggak ya? Tapi nggak, tapi 30 besar juga juga good number gitu. Itu juga perlu ditekankan di sini. Terus this is also very interesting answer, Ilyas. Kayak kamu bilang I have some activities dan di activities ini disambungin sama yang namanya tradesmu. Jadi kamu meskipun masih bisa di akademik oke, tapi di social skillnya juga oke. Social skill itu kayak jadi nunjukin bahwa kamu punya good communication, punya time management yang oke. Jadi kayak align semuanya gitu ya. ya Thank betul. you. Next. Terus buat main question yang number two, why do you want to join this IUP program? Itu udah pasti hampir 80% itu pasti ditanyain ya. Nah, beberapa key points yang aku bakal tekenin itu yang pertama, research the program and mention specific features that attract you. Jadi kayak kamu tuh pastiin buat sebelum join IUP program sama interview itu pastiin kalian tuh benar-benar nge-research luas tentang IUP yang ada di kampus tersebut. Kan beda-beda ya setiap IUP programnya di setiap kampus. Kalau di aku tuh di ITS sudah ada 4 program. Yang pertama ada double degree, habis itu internship atau magang, habis itu ada student exchange sama summer occasion atau apa gitu, sama summer short atau apa gitu lah. Nah, itu usahain kalian tuh bener-bener eh, apa research yang luas gitu sama kamu juga bisa mention kenapa kamu attract ke IUP di bagian program yang mana nih. Nah, kayak gitu itu kamu bisa sebutin. Jadi, interviewernya tuh tahu kalau misalkan kamu itu bener-bener niat gitu buat daftar ke IUP ini. Contohnya aja kamu udah bener-bener nge-research luas banget. Kalau misalkan orang yang cuma asal daftar, itu kan nggak mungkin bakal nge-reach out sampai kayak program-programnya atau gimana gitu. Jadi itu eh, key points-nya tuh biar nunjukin kalau misalkan kamu itu bener-bener pengen masuk sama kamu tuh udah tahu gitu apa yang kenapa kamu masuk di IUP itu buat interviewernya. Terus Hmm. buat kedua, explain how the program aligns with your academic and career goals. Ya itu hampir sama sih. Jadi setelah kalian research tadi, itu kamu nanti bisa jawab kenapa sih program yang di IUP ini bisa selaras gitu sama karirmu nanti di masa depan gitu. Sama yang terakhir, show enthusiasm for learning in multicultural environment. Nah, ini kamu bisa bilang ya, soalnya karena dari pengalamanku sendiri aja, walaupun aku masih semester 1, itu kelasnya itu campurnya sama eh, foreign student, jadi sama mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, nah dari Prancis atau dari mana itu bakal itulah. Jadi kalian usahain bisa bilang kayak kalian tuh bisa apa namanya bersosialisasi dengan berbagai macam lingkungan lah kayak intinya tuh kayak gitu. Soalnya yang namanya Ayub itu pasti gak pasti bakal apa ya istilahnya bakal bersosialisasi dengan orang-orang yang dari luar gitu lah.
Ya intinya kayak Hmm, gitu. nice, nice, nice. Good point. Terus juga buat teman-teman yang IUP, ini apalagi yang ITS ya, kalian kan akan masuk ke apa namanya magang ke luar negeri itu ya. So Ya that's a internship. good point to mention that you show that you have a good tolerance and you will like to learn multicultural environments. That's also a nice point to apa ya? To emphasize. Yeah. Next. Ya. Ya, jadi di sini, for example-nya tuh aku jawab kayak, ya, I have a curiosity and interest in the field of technology, itu aku ngejawab ke kenapa aku pilih informatika gitu ya. Terus habis itu, I also want to make a network with people in other countries. Nah, itu garis besarnya tuh. Aku pengen make a network with people in other countries. Terus, I've done extensive research on the curriculum and I found that it aligns perfectly with my academic and career goals. Jadi, ini misalkan lanjutin ya. For example, curriculum that discuss bla 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 bla, kalkulus, intelligent concept semester 3, terus habis itu pokoknya beberapa mata kuliah tuh yang bisa dipilih tuh perfect lah sama yang bakal aku ambil buat nanti yang bakal menunjang karirku di masa depan. Nah, dari kalian nyebutin beberapa matkul itu aja, kalian kan bakal langsung ketahuan tuh kalau misalkan kalian tuh udah bener-bener nge-research gitu. Terus sama ini usahain ya, kalau misalkan nanti tuh kalian tuh bilang kan kalau misalkan di tes kan ada beberapa program internship, double degree sama dan lain-lainnya. Itu nanti kalian bisa bilang attract kayak I'm really attract to double degree program because ya kenapa kamu ya attract sama internship misalnya I'm really attract to internship program yang dari IUP ini terus kamu bilang kenapa alasannya kayak gitu maksudnya kenapa kamu pengen bisa magang di luar negeri entah karena kamu pengen mencari pengalaman atau gimana dan sebagainya itu kamu bisa kalian sebutin terus habis itu eh lanjut bla 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 itu pokoknya ini di ini tuh intinya aku tuh kayak ngejelasin aja kalau nunjukin kalau misalkan aku tuh udah done extensive research aja sih terus habis itu Hmm. sama itu bisa kalian tambahin di bagian terakhir my parents also support me to study abroad nah itu kayak alasan tambahan aja sih kayak Hmm. orang tua saya juga sudah setuju karena bla 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 itu ya itu sih intinya kalau misalkan ditanyain kenapa pengen join IUP itu kalian bisa sebutin kenapa kalian eh, nonjolnya tuh lebih ke arah program yang mana terus kalian sebutin terus habis itu juga tunjukin kalau misalkan kalian itu udah bener-bener eh, research yang bener-bener jauh gitu lah sampai kalian tahu kurikulumnya dan segala macam entah atau programnya atau entah lulusannya juga bisa dicari gitu ya kayak gitu Hmm. sih. Wow, thank you, Ilyas. No wonder Ilyas is accepted, yeah, because if I saw from his answers, it's very detailed about the curriculum and also the support of the family. It's no wonder. Next question. Ya, ini buat bakal pertanyaan terakhir ya, main question yang terakhir, what are your future goals atau kalian ngelihat di mana sih kalian di masa depan itu? Ini ada beberapa key pointsnya juga. Jadi usahain kalian sebutin lagi latar belakang kalian sama itu tuh bakal eh, apa sih align juga sama karirnya kalian gitu. Jadi latar belakang sama karir yang ke depan tuh masih nyambung gitu. Jangan misalkan kalian eh, jangan bilang kalian latar belakangnya itu lebih ke arah bisnis nih, contoh bisnis, tapi kamu ngambilnya ke teknik itu kan bertolak belakang banget ya. Jadi usahain kalian bilang latar belakangnya itu ya yang align gitu, yang selaras. Terus habis itu explain how the IUP program will help you to achieve those goals. Jadi ya kamu nanti bakal bilang alasannya kenapa. Itu hampir sama yang 11-12 sama yang tadi ya. Kayak ya kamu bilang kalau misalkan internship itu saya bakal dapat pengalaman kayak magang di perusahaan besar dan harapan saya setelah saya magang di situ saya membuka mata saya atau gimana gitu. Pokoknya ya kayak gitu deh. Terus habis itu yang terakhir show ambition and a clear vision for your future. Jadi tunjukin kalau misalkan kalian tuh punya rancangan sama visi ke depannya tuh kayak gimana. Jadi jangan sampai kalau misalkan kalian itu dan ini ya buat vision itu usahain tuh jangan yang kayak biasa-biasa aja tuh. Misalkan saya setelah lulus saya tuh I want to become an employee di luar negeri gitu. Usahain kalian tuh ya itu nggak apa-apa sih. Cuman
usahain tuh yang lebih wah gitu. Kayak contohnya kalian tuh bisa ngasih vision tuh yang impactful gitu. Kayak contoh, nanti ada contohnya sih. Pokoknya usahain kalian tuh ngasih vision yang sejauh mana kalian tuh bisa membayangkan gitu lah. Kan kita masa depan gak ada yang tahu ya. Jadi jangan takut buat bermimpi setinggi mungkin. Intinya kayak gitu deh. Tapi masih related juga gitu. Jangan sampai kayak yang muluk-muluk juga tuh sebenarnya nggak baik juga ya. Kayak contoh, saya ingin merubah peradaban teknologi dengan join IUP kayak gitu-gitu. Itu kan terlalu muluk-muluk. Ya, nanti bisa Hmm. lihat di contohnya. Ya, 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 ya. Yes. Sebutannya apa itu ya? Yang muluk-muluk itu? Oh, tidak attainable. Sesuatu yang tidak terukur. Itu malah jangan, Rek. Iya, betul. Harus yang terukur dan bisa dilaksanakan. Mm-mm. Gitu ya. Ini contohnya. Ya, jadi di contohnya tuh ya aku bilang kalau in the future I see myself pursuing career in the field of technology development. Soalnya emang kan aku di informatika ya, jadi nggak bakal jauh-jauh dari bidang teknologi. Di mana aku juga bisa mengaplikasikan skill dan juga pelajaran yang udah saya dapatkan, bla 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 bla. Terus, nah ini my ultimate goals is to establish a startup company in software engineering or mechanical engineering. Nah, di sini jadi vision aku tuh pengen bisa bikin perusahaan startup nanti di mana itu tuh bakal impactful dan meaningful juga gitu buat ke orang-orang di sekitar. Jadi impactful tuh maksudnya berdampak ke orang-orang sekitar. Jadi kamu tuh bisa memberi manfaat gitu, nggak cuma kamu dapat manfaat cuma buat diri kamu doang gitu. Kalau bisa ya kamu ngasih impact ke orang lain itu bakal lebih oke sih. Tapi nggak perlu sampai yang kayak muluk-muluk kayak gimana ya. Ya pokoknya misalkan contoh deh, kamu tuh pengen memajukan at least dari kota kecil atau misalkan kota kecil di orang nenekmu eh, atau ya kayak begitu misalkan di rumah kampung keluarga besar atau gimana itu masih keterbelakangan. Nah, itu kamu pengen memajukan dengan adanya dengan dan dengan menerapkan ilmu-ilmu yang udah kalian dapat di belajar di luar negeri. Nah, itu bisa banget kayak gitu contohnya. Hmm. Wah, nice. Kita lanjutkan. Iya, boleh. Oh, wow. Is Hmm. it already in the Oke, question thank you. section? Thank you, Ilyas, for the presentation. It's very awesome. Iya. Kalau misalkan ada yang tanya Okay. bisa langsung bisa chat aja di di WA ini kalau misalkan kalian sungkan ngomong bisa langsung Oh chat di iya, Zoom. oh iya atau di Zoom. Oke, oke. Jadi mungkin kita bisa buka section pertanyaan tanya jawab ya. Barangkali ada pertanyaan yang general dan atau yang pengen ditekankan. Oh sebentar, ini suaraku. Bentar, bentar. Oh ternyata itu gambar kameraku miring ya. Let's see. Well, I'm not sure why is it like this. Okay, that's okay, I guess. Maybe you can hear my voice sama mukanya Ilyas yang ganteng ini ya dan manis ini. So, oke, teman-teman di sini, apakah ada pertanyaan? Oh, Kak, boleh minta PPT-nya nggak? Ini Pak Sanya Primananya. Boleh nggak, Kak Ilyas? Boleh boleh. Oh ya aku juga ada ini sih sebenarnya eh, dokumen aku nyusun pertanyaan sama jawaban kalau misalkan kalian mau bisa chat DM di Instagram ya. Soalnya itu sebenarnya kalau misalkan aku masukin semua itu pasti bakal panjang banget PPT-nya. Jadi aku tuh cuma ngambil beberapa Hmm, doang. Kalau misalkan kalian mau dokumen oh, interviewnya, misalnya buat apa istilahnya eh inspo lah buat inspo. yes. Terima kasih, Kak Ilyas. Halo, permisi, Kak. Izin tanya. Nanti wawancara dari pihak mana? Pihak departemennya, kah? Oh ya, kalau misalkan dari aku pengalaman aku sendiri ya, itu tuh kalau ITS tuh bener-bener dari dosen yang selinear gitu. Jadi Hmm. eh, soalnya nggak mungkin kalau misal kan ada beberapa nggak semuanya jurusan itu ada di IUP ya. Nah contohnya misalkan informatika itu yang nanya itu bener-bener dari departemen informatika itu sendiri. Soalnya ini tuh ada beberapa pertanyaan khusus yang itu tuh nggak mungkin orang umum tuh tahu gitu konteksnya. Kayak contoh, Hmm. misalkan uh, do you have any experience about programming or something kayak gitu. Nah itu kan nggak mungkin orang umum tahu gitu kan. Ya
kayak pertanyaan-pertanyaan gitu tuh langsung. Terus buat pengalaman aku sendiri, itu tuh nanti kalian tuh kalau di ITS ya, itu interviewnya tuh 1 banding 1 gitu. Maksudnya interviewernya satu sama kalian tuh satu gitu. Wow. Menarik ya. Hmm. Oke, next question. Oh, maybe apa ada pertanyaan yang unexpected nggak kemarin, Kak, waktu kamu interview kemarin? Yang Oh inget sampai ya, sekarang? masih masih. Ini soalnya eh, karena aku juga sih. Jadi waktu itu aku tuh daftar program IUP itu pertama itu informatika, yang kedua itu teknik mesin, mechanical engineering. Itu kan rada jomplang ya. Soalnya biasanya yang informatika itu loncatnya ke electrical engineering. Nah, itu ditanya. Nah, itu aku sempat agak kaget gitu kan. Tapi ya pokoknya jangan sampai kalian kelihatan gugup gitu. Just show your confidence. Pokoknya gitulah, santai aja. Bilang eh itu waktu itu alasannya aku tuh karena selain aku interest di mathematics, saya juga interest di physics yang mengarah ke bagaimana cara mesin bekerja dan sebagainya. Pokoknya kayak gitu deh. Itu sih yang aku Oh, nggak expected. jadi yang unexpected tuh malah nanyain, kenapa kamu milih program jurusan ini pertama, terus keduanya ini gitu Iya, ya? jadi Oke. pastiin kalian tuh bener-bener tahu apa yang kalian bakal daftarin sama eh, pastikan kalian tuh sesuai sama yang di motivation letter. Soalnya aku Oke, juga oke, udah oke. sebut alasannya itu di motivation letter aku. Oke, jadi emang perlu banget kamu tuh nulis moklet sendiri ya. Jadi Iya. tahu apa alasannya gitu. Oke, ini there is another question for Kayla. Jadi Kayla nanya, Kak selain ikut IUP ITS, pernah ikut IUP apa aja? Terus apakah ada specific question yang ditanyain di our di studi programnya? Oh, bentar coba lihat. Em, em, aku kebetulan cuma ini sih, nyoba yang IUP ITS aja. Soalnya waktu itu pembukaan pendaftarannya itu kebetulan sebelum SNBP, dan itu kayak fast track lah istilahnya. Nah, itu aku daftar yang IUP ITS dan alhamdulillah langsung keterima. Jadi aku nggak nyoba IUP yang lain gitu. Terus buat specific question tuh harusnya pasti ada ya, tapi nggak yang bakal ini banget sih. Cuman aku tanya kemarin sempat zoom sama yang anak kedokteran, itu mungkin lebih spesifik yang kedokteran. Cuman kalau di teknik itu kayaknya nggak sampai yang spesifik banget gitu deh. Kalau misalkan aku tuh yang specific question kayak experience in programming gitu, ya itu aku cuma nanya, aku cuma jawab kayak, ya saya pernah bikin program menggunakan language Python gitu ya, pokoknya kayak gitu deh. Buat yang Oh, rinci-rinci banget sih kayaknya kalau teknik kayaknya nggak terlalu ditekenin banget ya, kecuali kayak yang kedokteran gitu pasti bakal ditanyain thank gitu you sih. Kak Ilyas. Jadi ini fakta baru nih. Jadi kamu daftar gelombang pertama banget ya? Iya, pelan aku daftarnya yang Oh gelombang iya, iya, pertama iya. banget. Yes, yes. Jadi buat teman-teman yang ini apa ya? Ini buat yang kalian ada di sini, ada 17 orang lainnya yang ada di sini. Memang gelombang pertama itu kita perlu persiapan lebih berat. Kayak kamu harus punya TOEFL-nya sekarang, terus kamu punya Motletnya sekarang, di mana yang lainnya tuh biasanya mikirnya kayak, nanti dululah aku mikirnya setelah SNBP, setelah SNBT. Wah, itu benar-benar salah sih sebetulnya. Karena peluang paling gede itu ya yang dilakukan sama Kak Ilyas ini, dia gelombang pertama bahkan sebelum ada ujian apapun ya. Iya ya betul. Gitu. Enak wis. Jadi waktu itu kamu nginten bentar terus karena udah keterima wis santai ya. Iya, karena udah keterima udah nggak pernah masuk. Saya mau masukin kan kayak diceng-cengin sama teman saya. Kamu datang cuma buat ini show off doang gitu. Jadi kayak saya nggak masuk gitu. Iya, iya, iya. Ini kebetulan Kak Ilyas anak waliku dulu. Ya, memang jarang kelihatan ya. Fokus buat ini sih nyiapin TOEFL-nya juga. Iya, oke, that's good to hear it. Tapi finally you are here and bisa sharing sama yang lainnya, keren. Oke, maybe next question guys. Atau kamu penasaran nih, jadi ITS di sana kampus kuliah jadi IUP di ITS tuh susah atau enggak? Mungkin anything Oh ya. yang related to that.
Atau aku Jadi aja deh yang bantuin nanya ya. Gimana, Kak? ya Kak. kayak kehidupan di IUP itu rada beda ya, jelas sama anak reguler. Maksudnya yang bukan program IUP. Pertama, nanti kalian itu kalau pengalaman aku sendiri ya, itu kelas kalian itu yang sama anak Indonesia itu bakal sama terus gitu. Ya anaknya yang itu aja gitu. Soalnya kalian tuh pasti bakal dibarengin terus sama yang anak IUP dan kelasnya semua matkulnya itu pasti pakai full English. Tapi kalian nggak perlu khawatir kayak, aduh ini gimana nih kayak kalkulus pakai bahasa Inggris atau kayak itu pakai bahasa Inggris. Aku juga awalnya mikirnya kayak gitu kan. Cuman kalian nggak perlu khawatir banget soalnya eh, dosennya itu pun juga kebanyakan tuh dari orang Indonesia. Jadi kalian tuh yang penting kalian tuh waktu ngomong bahasa Inggris tuh yang penting lawan bicaranya itu tahu apa yang kalian maksud gitu. Terus juga nanti kalian tuh pas ada namanya teman-teman yang dari Indonesia juga gitu. Nanti nggak ngerasa sendirian banget lah. Dan itu juga bakal jadi kesempatan yang bagus banget. Semisal kalian nanti entah magang atau double degree ke luar negeri itu sekalian buat ngelatih kalian gitu. Jadi ngelatih kalian buat confidence speak English every day or kayak nanya di kelas. Ya itu kesempatan bagus banget. Soalnya ya kalau misalkan nggak dibiasain pasti nanti bakal kaget dong di apa waktu udah exchange atau keluar negeri gitu. Karena nggak pernah pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, karena Hmm. di program IUP itu kelasnya full Inggris, jadi nanti kalian bakal terbiasa. Mungkin di awal-awal mungkin agak nggak terlalu shock sih. Yang penting dengerin aja gitu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ya, mungkin kamu bisa tanya terus ngomong dikit-dikit. Kalau misalkan lebih parah lagi ya, kalian bisa translate dulu ke Google, terus takut misalkan ada yang salah atau gimana. Kalau nggak, itunya kalian juga masih punya temen Indonesia yang satu kelas gitu. Jadi nggak perlu khawatir banget. Itu sih. Oh, wow. Jadi kesimpulannya adalah tidak seseram yang dibayangkan sebelumnya ya. Iya. Nah, terus juga kata Kak Ilyas, buat masuk IUP ITS peluang buat kalian to be fluent in English. Yes, I guess that's true. As an English teacher here is English is a what's that? Skill. Jadi kalau seandainya dia nggak dipakai, dia akan mati. Jadi butuh ruang buat kamu ngobrol bareng dan itu kesempatan yang gede banget. Jadi orang bilang kayak gini kan, belajar bahasa Inggris mah nggak perlu ini bisa di mana aja, betul. Tapi yang diperlukan adalah ekosistemnya. Ini buat Iya. teman-teman yang sudah sadar dan aware dan pengen masuk IUP, it's a very good point, a privilege you have to be fluent in speaking in English. Nice. Well, ada lagi nggak ya? Oke, terus Kak, selama kamu waktu persiapan IUP itu ini nggak sih, apa namanya, nanya kayak lempeng-lempeng atau ikut atau rajin setiap ada seminar kayak gitu-gitu. Kebetulan aku tuh sendiri tahu program IUP itu dari Inten juga kan. Terus habis itu ada salah satu narasumbernya itu aku masih ingat banget namanya itu Mas Brian. Dia itu teknik industri di ITS. Jadi setelah aku ikut apa kayak sharing session kayak gini, presentasi kayak gini, aku tuh sering ngechat masnya gitu kayak minta tolong mas ini kira-kira pertanyaannya bakal kayak gimana ya gitu kayak pokoknya tanya-tanya aja gitu. Nah itu masnya tuh ngebantu banget lah pokoknya. Nah aku juga berharap kalau misalkan kalian ada yang mau tanya ke aku juga itu bisa boleh banget pasti aku jawab gitu. Itu sih. Terus sama ya mungkin Wow. sama yang kagok itu ini sih karena mepet ya di awal itu persiapan sertifikat bahasa Inggrisnya itu kebetulan aku tuh nggak pakai TOEFL aku tuh pakai Hmm. Duolingo itu karena cepet itu aku juga disaranin sih sama Mas Brian itu. Ya jadi aku pakai Duolingo Oh. English Test itu soalnya keluarnya tuh cuma perlu nunggu 2 hari dan itu online juga jadi lebih cepat dan ya itu sih dan ITS tuh ngebolehin pakai Duolingo cuman mungkin ada beberapa di kampus lain itu nggak bisa gitu jadi make sure kalian Oh, wow. Oh iya, ini it is very interesting in apa namanya information that I just knew. oh ya Itu itu Mas Duolingo bayar kah? iya bayar aku lupa deh kayak aku coba searching ya kayaknya sekitar waktu itu aku 2 kali tes sekitar kayak 1,5 atau berapa gitu lah around kayak gitu 1,5.
Satu setengah Aku juga juta. lupa. Iya, 1,5 juta. Tapi itu 2 kali tes. Kalau 1 kali tes tuh kayak 800 atau 700, Oh, 800 atau berapa gitu. Les, harusnya les dan oh, 1,5 sih. Atau oh mungkin aku iya coba iya iya. Jadi searching ya. iya iya kalau ITP sekitar 500 sampai 600 sampai 700 juga. Oh segitu ya. Jadi nggak semahal IELTS ya. Iya, nggak semahal Nice. IELTS. Nice to know. Ini Ya, teman-teman yang di sini semuanya apakah sudah punya apa namanya gambaran. sertifikat Englishnya? Oh, Oh, nah ya udah. Nice. Yes. Well, I guess terus ini ketika jadi sambil waktu itu kamu mempersiapkan diri sambil eh, tanya-tanya ke mentor gitu ya. Jadi ada mentornya si Kak Brian, terus habis itu riset-riset, bikin motret. eh Selain itu apa lagi Kak? selain pertama kan karena dibuat masuk seleksi IUP ini cuma perlu nilai rapot sama motlet sama interview kan. Jadi setelah aku selesai dapat sertifikat bahasa Inggris sama yang bikin motlet tadi tuh aku bener-bener kayak berusaha buat nge-fluence buat interview sih. Soalnya itu emang Oh, ngaruh banget. Oh ya, sama ini sih ada tambahan kemarin itu kan bilangnya ada yang nggak ada tes kan IUP. Nah, ternyata mhm. plot twistnya itu yang departemen informatika itu ada tesnya. Tapi bukan tes yang gimana-gimana Wow. banget ya. Itu pun aja tesnya pakai Google Form waktu itu. Ada tesnya. Jadi, tapi itu bukan yang tes yang wah banget gitu. Cuma tes logika-logika doang gitu lah. Nggak terlalu ini. Dan Oh sebenarnya iya iya pertanyaan iya ada iya. nyeleneh sih. Kayak kalau misalkan kalian ada yang tahu ini nggak? Game ada sungai di tengah, terus ada 2 pulau, terus ada kubis, domba, sama serigala. Terus ada nelayan di tengah. Nah, itu ditanyain berapa langkah buat nyelesain game itu. Itu ya logika sih, cuman Hmm. ya rada nyeleneh aja gitu. Sama yang Oh model-model wow. gambar gitu. Oke Kayak oke. tes IQ, kayak tes IQ. Oh iya iya kayaknya teks Ya, kayak tes tes IQ. IQ ya. Menarik. Mm-mm. Oh, yes. Terus, oh tadi aku penasaran banget sama berarti sangat mempersiapkan interview ya buat Ya, buat kelihatan confidence sama jawabannya. Ini punya partner atau latihan sendiri atau gimana Kak Ilyas? aku kebetulan latihan sendiri sih. Jadi pertama ya aku Wow. nyari apa namanya pertanyaan pertama, pertanyaan interview, terus aku juga tanya ke cutting itu juga, maksudnya yang Mas Bian tadi itu, terus aku coba jawab gitu, yang jawab pokoknya jangan sampai ada penyesalan lah waktu udah interview itu. Aku prinsipku itu doang sih, jangan sampai ada Hmm. penyesalan. Jadi ya aku kayak bener-bener nge-fluently cara bicaraku dan segala macam dan kayak gitu. Jadi bicaranya juga latihannya itu aku ya aku baca ulang-ulang aja gitu. Bukan ngafalin ya. Jangan sampai kalian tuh terlalu pakem gitu. Yang penting kalian tuh udah dapat poin-poinnya. Jadi misalkan kalian nanti Ya, ya, ditanya ya, gitu, ya. kalian udah langsung refleks refleks buat jawab apa yang udah kalian siapin gitu. Oh ya, sama Oh, good satu lagi point. buat tricks interview, jangan sampai kalian itu kayak karena misalkan kalian ngehafalin nih, kalian ngehafalin biasanya itu ada beberapa orang karena ngehafalin mereka itu ngomongnya tuh jadi kayak nge-rap gitu, kayak ya I want to Gak ada nah itu intonasi jangan ya. sampai ya. Perhatiin juga intonasi cara Hmm. bicara sama cara ngejawab gitu. Kayak misalkan kalian excited atau gimana, itu kalian bisa kalian Hmm. latih. Jangan sampai karena kalian udah hafal gitu, kalian ngomongnya jadi kayak malah nge-rap gitu. Ya pokoknya jangan deh. Itu. Oke, nice. Oh iya, buat teman-teman yang di sini, kebetulan tuh kan kita semua siswa inten ya. Jangan khawatir, kamu bisa tanya sama guru-guru di tempatmu, Rek, kayak minta Mbak mau mock interview atau gimana. It's very helpful because sometimes there are some of act of gestures that we need to point out. Something like eye contact, terus kadang kamu fidgeting fidgeting kayak garuk-garuk pahala atau gimana lah gitu tuh kan sebetulnya nunjukin bahwa kamu not confidence ya. Nah itu tuh kamu perlu latihan atau
butuh partner buat ngelihat hal tersebut, gimana cara menyikapinya, kayak kalau seandainya lagi deg-degan itu pegang mejanya, kayak gitu-gitu. Jadi those tips are very helpful and those tips are known after you do the practice. Jadi gitu ceritanya. And what else? I guess Sama ya that's mungkin tadi itu Kak, misalkan ada karena kalian di sini intens semua ya, karena itu kalian bisa konsultasi Motlet sama latihan interview, kalian juga bisa nanya langsung kayak ke guru-guru bahasa Inggris kalian, kayak misalkan buat Motlet kalian tuh bisa tanya. Temen aku juga ya, waktu itu persiapan ke UNER itu juga ada, dia tanya banyak banyak tanya ke apa ke apa sih namanya guru-guru di Inten gitu, kayak Motletnya udah mm-mm. oke atau belum, grammarnya udah, susunannya udah pas atau belum. Itu kalian punya privilege Betul, lah betul, karena betul, betul. kalian jadi siswa Inten, murid Inten. Yes, betul. Terus guru-guru itu juga tujuannya kan pengen kamu lolos ya. Jadi pengen 100% lolos di Inten gitu kan. Jadi eh, jangan khawatir, mending ditanyain aja. Ini eh, kita udah di Inten Bantung juga sudah ada beberapa orang yang mulai bikin-bikin moodlet gitu-gitu. So it's good to start. And then, well, I guess kayaknya sih ini teman-teman udah apa namanya akan ketemu pertanyaannya biasanya kalau udah ditutup the session. So, well, I guess we need to end this session, and I want to make sure what is your ID of Instagram. I will write it Oh ya, here. Apa idenya? aku tulis di chat aja ya. Yes, yes. Take picture, oh boleh. Is every one of you guys can open the camera and then we can make a screenshot. M. Ilya itu ya, teman-teman semuanya. Boleh, boleh. Yuk. Dan before kita, apa namanya, ada poin yang perlu Mbak sampaikan lagi. Jadi, I'm making notes while we have these discussions. The first point is that you have to know yourself. You have to know your motlet. You have to know your uh, plus traits. Jadi kayak kelebihan kamu itu harus tahu. Terus statement kedua adalah katanya Kak Ilyas tadi, prepare the question. Jadi dia prepare banget all of the questions and the expected question then how you answer that. Terus yang berikutnya ketahui your motlet. Aku ulang jadinya. Sama terakhir adalah study your own question. Maybe the last is that you have to practice that too, gitu ya. Well, that's all for today. Let's open the camera and kita foto bareng yuk. Ya, semuanya